Kembali di ngobrol bareng Gus Miftah Los. Insya Allah nanti kapan-kapan saya sowan kejaksaan, saya bawa belangkon Pak. Bapak nomor kopiahnya berapa Pak Haji? Nomor 10. Nomor 10, berarti sama dengan ukuran saya Pak. Itulah, ukurannya sama, cuma nasibnya yang beda. Rambutnya Jaksa beda. Agung. Rambutnya yang berbeda. Oh, rambutnya yang berbeda. Kenapa saya ditanya, kenapa Gus Miftah suka rambut panjang? Karena kalau punya suami rambutnya panjang itu sayangnya lama Pak. Kalau rambut pendek sayang gitu. Rambut panjang sayang. Pak ya, ini kan pasti ada kendala selama pandemi, setelah setahun ini. Kira-kira kendala apa saja yang dihadapi oleh kejaksaan selama pandemi ini? Ya, pertama kalau persidangan itu tadi udah disampaikan adalah kalau ada hal tertentu, pembuktian tertentu yang wajib secara fisik hadir. Kalau secara fisik mau nggak mau harus ketemu Pak. Harus ketemu. Kemudian untuk penyidikan itu juga berpengaruh. Gimana pun juga misalnya, oh Pak, kita lagi terutama karena oh Pak, kami lagi isolasi. Ini kebanyakan yang begitu-begitu. Yang akhirnya kita pending dulu. Kayak kita ngerjakan Jiwasraya. Jiwasraya itu target saya waktu itu cuma 7 bulan. Selesai Pak ya harusnya. Selesai, tetapi ya agak panjang sedikit. Ya karena memang kondisinya kita tidak bisa setiap saat harus manggil gitu. Kita disesuaikan dulu dengan kondisi yang bersangkutan gitu. Ada nggak umpamanya satu kasus seorang tersangka dipanggil nggak mau datang alasannya COVID? Ada. Ada juga Pak ya? Ada yang benar-benar kena COVID juga, ada yang alasan. Itu ya manusiawi lah. Karena kemarin si Michelle itu dikejar sama dekolektor Pak. Begitu dekolektor datang ke rumah ditulisi penghuni rumah dalam keadaan positif COVID-19. Jadi langsung pergi dekolektornya. Situasi penyebaran virus COVID-19 kan semakin meluas Pak. Ini terobosan agar proses hukum tetap berjalan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, terobosan-terobosan barangkali. Itu aja, yang terobosan yang utamanya adalah dalam persidangan. Karena memang proses persidangan yang sedikit akan makan waktu begitu. Dan kita lakukan semua di awalnya sedikit ada, ya banyak lah. Yang namanya juga orang hukum saling debatable itu udah biasa ya. Gitu. Jadi kami yang pasti ide-ide itu dari kami untuk persidangan itu, dan alhamdulillah semua pihak menerima dan kondisi yang ini. Dan ini berjalan. Dan saya sudah katakan bahwa apapun yang terjadi, ya, kita tetap dan wajib memberikan pelayanan masyarakat kepada pencari keadilan. Artinya semangat tidak menurun? Ya, tidak harus kita tetap semangat. Bagaimanapun juga tetap utamakan adalah bagaimana kita memberikan rasa adil kepada masyarakat. Oh, ini luar biasa. Pak JA ini punya prinsip pokoknya, maju tak gentar membela yang benar, bukan maju tak gentar membela yang bayar. Wah, jangan kayak kamu, Michelle. Kenapa lagi Gus? Pak, masih ingat ketika waktu awal Bapak dulu ditunjuk oleh Presiden menjadi Jaksa Agung? Ini kan Jaksa Agung yang baru dilantik ternyata adik politikus PDIP TB Hasanuddin. Lah, ada orang yang menganggap bahwa Pak JA ini dipilih jadi Jaksa Agung karena partai. Tanggapan Pak Burhan? Bukan. Jadi bukan kami memang partai ya? Bukan. Jadi itu juga yang selalu mengganggu saya. Dan kemudian saya juga bertanya pada Pak Presiden, Pak, saya ini dipilih kenapa? Dia mengatakan saya dipilih karena saya memang profesional. Itu. Jadi saya tidak terikat oleh satu partai apapun. Dan memang iya, saya akui saya adiknya Hasanuddin. Dan saya dosa kalau saya menjawab ke Hasanuddin. Mengingkari Hasanuddin itu kakak saya itu dosa. Saya bilang iya, tetapi kan kita kehidupan yang berbeda. Saya dipilih oleh Presiden menjadi Jaksa Agung karena saya dianggapnya profesional. Dianggapnya kan beliau yang milih, bukan saya. Ada kapasitas. Bukan itu aja. Jadi pesannya Pak Jokowi waktu itu kepada Pak Burhan waktu itu ketika ditunjuk jadi Jaksa Agung? Benahi kejaksaan itu. Membenahi kejaksaan. Iya. Dan setahun berjalan sudah mulai nampak perbedaannya Pak ya? Alhamdulillah yang melihat, yang menilai orang lain bukan saya. Jadi saya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang saya harus saja lakukan. Soal menilai positif, negatif, saya terserah. Itulah bedanya saya dengan Pak Burhan.
Pak Burhan dipanggil Presiden Jokowi datang. Saya dipanggil Jokowi tidak mau. Kenapa? Karena nama saya Miftah bukan Jokowi. Ya kan nama saya Miftah bukan Jokowi. Jokowi Miftah. Kalau beliau dipanggil Presiden Jokowi, kalau saya kan Jokowi. Yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Kemudian Pak Jaksa Agung juga saat bertemu dengan saya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan proses perbaikan di internal dan juga pencegahan korupsi. Saya kira itu yang membuat saya sangat tertarik. Wah, luar biasa, Pak. Masalah internal menurut Pak Burhan yang benar-benar harus dibenahi seperti apa, Pak? Sumber daya manusia yang SDM-nya utamanya. ya? Sumber daya manusia gimana pun juga di dalam manajemen kan sumber daya manusia adalah yang faktor yang utama. Disitulah karena jujur aja saya ninggalkan Kejaksaan Agung itu udah 4 tahun. Sudah 4 tahun, Pada pensiun waktu 4 tahun itu ya? 4 tahun, maka kita ketemu di Salah satu Utama Karya ya, sebagai komisaris. Gitu. Jadi banyak perubahan-perubahan yang seharusnya itu tidak terjadi. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus membenahinya kembali. Itu aja. SDM yang paling pokok, Pak ya? Iya. Kalau saya soal ketegasan Pak Burhan nggak meragukan lah. Kan jelas toh, performnya meyakinkan itu kan. Kebayang nggak kalau Jaksa Agung bentuknya kayak Michelle itu? Ketawa semua, Pak. Jaksa Agung unyu-unyu itu kan, kalau gini kan keren banget. Ya ini kecelakaan aja. Kok kecelakaan, Pak? Jaksa Agung ya? Kecelakaan aja. Saya tadinya pengennya sih jadi pengusaha gitu.